bahwa kebanyakan sekarang BUMDes yang mungkin tidak optimal karena memang pada waktu dibentuk tanpa ada perencanaan yang matang. Pertanyaan untuk Pak Ivan, ini masih ada ya pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijawab, tapi mungkin juga ini ada pertanyaan baru dan perlu direkonfirm kembali oleh Pak Ivan. Yang pertama dari Bapak atau Ibu Elvana Primastia, mohon maaf saya ini Bapak atau Ibu ya, Elvana Primastia, menambahkan bagaimana jika ada program sarjana transmigrasi ke desa tertinggal, melihat potensi mahasiswa yang banyak dan perlu diberdayakan. Sepertinya tadi sudah dijawab juga oleh Pak Ivan, tapi mungkin nanti Pak Ivan bisa reconfirm kembali di sini. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Bapak Supardiansyah, apakah memungkinkan desa atau BUMDes membentuk lembaga bantuan hukum untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di desanya? Yang ketiga dari Bapak Ariandi, CSR Officer di Kaltim, tadi setiap desa tidak mesti harus memiliki BUMDes, tapi daerah yang perlu saja. Bisa dijelaskan kriteria prioritas lokal desa yang layak memiliki BUMDes dan yang tidak itu seperti apa? Silakan Pak Ivan, mungkin bisa singkat, padat, dan jelas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih Bu Peggy. Jadi yang pertama untuk sarjana transmigrasi ke desa itu ada beberapa hal. Apakah ini maksudnya akan ada dari Bu Elvana Primastia ataukah menanyakan gitu ya. Kalau ada maka tadi kami sampaikan bisa menghubungi Dirjen Transmigrasi, atau kalau di Kementerian Desa sebetulnya ada masuk ke sid.kemendesa.go.id, di situ ada menu Sapa Desa, bisa kirim WA ke sana. Atau tadi saya sarankan kirim ke panitia ini SII, atau nanti dari SII akan kirim ke saya. Tapi sebagai contoh, kalau UGM itu biasanya KKN dan kampus Merdeka itu ada yang khusus untuk ke transmigrasi, ke kawasan transmigrasi. Jadi memang memungkinkan seperti itu. Makanya tadi kami sampaikan nanti kita bisa tindak lanjuti. Kemudian dari Pak Supardiansyah, BUMDesa itu adalah entitas badan hukum publik gitu ya. Jadi bukan badan hukum privat, beda dengan koperasi yang privat, kalau ini publik gitu. Dan dia kegunaannya untuk bisnis sebetulnya gitu. Tapi makna bisnisnya itu tentu saja sekarang sudah sangat banyak. Tadi Mas Jalal tadi menyampaikan tentang berbagi kesejahteraan, pasti ya kalau seperti itu bisnisnya ya pasti ada bisnis sosial juga. Nah, di dalamnya termasuk lembaga bantuan hukum. Jadi sejak 2021 itu ketika menentukan unit usaha itu akan memilih satu atau beberapa, boleh terserah sampai berapa banyaknya unit usaha, tapi yang sudah masuk ke dalam KBLI ya, klasifikasi baku untuk usaha-usaha di Indonesia gitu. Nah, tadi kami cek KBLI untuk bantuan hukum juga ada di situ, atau tepatnya KBLI untuk hukum. Artinya ya berarti BUMDes bisa membentuk seperti itu. Kemudian Pak Ariandi, prioritas desa yang layak memiliki BUMDes ini mengingatkan dulu ada 2 pengurus BUMDes naik ke atas panggung gitu. Yang satu menyampaikan kami ini kesulitan sumber daya dan sebagainya, tidak ada produk yang unggul di tempat kami, sehingga ya memang kami sulit untuk mendirikan BUMDes. Kemudian yang satu kepala desanya menyampaikan kami tinggal di wilayah yang terpencil dan sebagainya, tapi kami ingin menguatkan ekonomi warga, dan karena kami pemerintah desa, maka kami kemudian mendirikan BUMDes. Jadi sepertinya soalnya adalah bagaimana sudut pandang atau sikap dari kita, atau tepatnya sebetulnya dari desa itu sendiri gitu. Nah, kami coba dicek sebetulnya di dalam website Kemendesa.go.id itu
sudah ada buku-buku dari Kementerian Desa yang di situ ada tahapan-tahapan untuk mendirikan BUMDes. Termasuk bagian pertama sudah pasti mencek kondisi lapangan dan kondisi bisnis di sekitar desa itu sendiri gitu. Kemudian jika desa memang berminat tetapi kurang bisa mengetahui itu, sebetulnya desa juga punya hak untuk membeli saham dari BUMDes lain gitu. Jadi penyertaan modal ke BUMDes lain yang memang sudah maju gitu. Di Playbook, jadi di Google Play Store, di dalam Playbooknya itu juga buku-buku dari Kementerian Desa sengaja diletakkan di sana, termasuk tahapan-tahapan untuk mendirikan BUMDesa gitu. Sehingga tadi tidak harus setiap desa mendirikan BUMDesa, tapi desa bisa mencek melalui tahapan-tahapan itu apakah sebetulnya layak mendirikan BUMDes atau tidak. Kiranya begitu, Bu Peggy. Tadi kami sudah jawab serupa di chatroom juga. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Memang ada beberapa pertanyaan yang sudah berulang ya, tapi memang mungkin perlu disampaikan karena ada hal-hal mungkin yang serta nggak sempat baca di chatroom, tapi bisa ditampilkan langsung. Baik, terima kasih Pak Ivan untuk reconfirm jawabannya yang tadi sudah disampaikan di chatroom sebelumnya. Pertanyaan untuk Pak Endra, panitia masih ada atau untuk Mas Jalal? Baik, Pak Endra, ini ada 3 pertanyaan yang sudah disiapkan panitia dari chatroom tadi, dari Bapak Rahmat, BUMDes. Pak Endra, apakah bisa direkrut BUMDes dari luar kawasan pemberdayaan? Seperti saya, Pak, di Kecamatan Wotu. Wah, ini sepertinya memang daerah warga dari daerah Luwu Timur ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Hairul Andi Wajuana. Pak Endra, ini sangat bagus ya. Apa kami bisa studi banding ke Luwu Timur untuk belajar lebih mendalam? Kemudian yang terakhir dari Bapak Yuda Jayadikarta, BUMDes yang menjalankan usaha ini belum semuanya mengetahui mau ngapain. Ya, itu bahasa gampangnya gitu lah. Karena mereka itu buat mereka yang penting bentuk dulu BUMDesnya. Lalu kemudian pengelola bingung dan akhirnya mangkrak. Bagaimana tipsnya dari Pak Endra untuk mengatasi hal ini dalam konteks PPM? Silakan Pak Endra. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin singkat-singkat. Yang pertama, rekrut BUMDes dari luar pemberdayaan. Memang Wotu ini Bu, ini wilayah Luwu Timur, tapi memang di luar pemberdayaan. Jadi mungkin kalau saat ini Pak, kami sedang fokus dulu di 4 wilayah pemberdayaan karena memang ini sesuai dengan AMDAL kami, jadi area terdampak kami. Tetapi tentunya ke depan saya minta tim nanti untuk coba review. Kan tentu aja pemberdayaan BUMDes itu bukan berarti kita penyertaan modal, tapi kita bisa capacity building, kita bisa undang sebagai benchmarking dan lain-lain. Tapi ini masukan yang bagus Bu. Kita juga kan pada akhirnya itu kita pengen masyarakat Luwu Timur khususnya atau BUMDes Luwu Timur dan BUMDesnya itu lebih mandiri lagi ke depannya. Terima kasih Pak. Nanti saya minta tim untuk pelajari ini. Mungkin kita ambil dulu dari luar 1-2 untuk coba pelajari capacity building ya. Kita lakukan capacity building, benchmarking dan lain-lain. Kemudian yang kedua studi banding boleh Pak tentunya. Jadi nanti bisa saja kontak nanti melalui tim SII atau saya langsung atau mungkin nanti melalui dinas terkait gitu kan. Tapi sebaiknya kita tentukan dulu, informasikan apa yang mau dipelajari karena kan setiap daerah itu punya BUMDes dan unik ya Bu ya. Jadi setiap daerah itu punya potensi yang unik. Jadi mungkin nanti kira-kira apa yang mau kita pelajari yang typically lah dengan apa yang kita lakukan dan isu-isu yang ada di tempat atau kawasan Bapak yang mau berkunjung ya. Kemudian yang ketiganya, ini yang paling penting ini Bu tadi, belajar bersama. Jadi artinya, jadi penting kita tahu lah BUMDes itu punya sangat terbatas baik sisi dari sumber daya manusianya, tata kelolanya, inovasinya, networkingnya. Jadi memang penting dari awal kita itu melakukan partisipasi aktif. Jadi tadi saya bilang bahwa ada 3 pilar, yaitu masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa, kemudian pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, dan pihak swasta seperti kami. Jadi perlu dilakukan perencanaan yang matang. Yang pertama dengan cara partisipasi aktif, open and transparent dialog. Kemudian yang keduanya, setelah kita perencanaan tidak boleh ditinggal Bu, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi memang kalau PT Vale ini melakukan pendampingan, jadi kami punya tim khusus dibantu konsultan kami gitu, untuk penguatan kelembagaan. Salah satunya adalah BUMDes atau BUMDesma. Jadi kita dan itu setiap periodik 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun
sekali kita melakukan monitoring evaluasi dari BUMDes atau BUMDesnya yang ada di wilayah pemberdayaan kami. Jadi memang ya ini prosesnya tidak bisa instan gitu kan. Kita juga tahu lah bahwa kebanyakan sekarang BUMDes yang mungkin tidak optimal karena memang pada waktu dibentuk tanpa ada perencanaan yang matang. Kemudian juga kita perlu pendampingan. Dan yang paling penting kita tuh bukan lihat outputnya juga, tapi kita juga harus lihat outcome-nya tuh apa, gitu kan? Ya mungkin itu dari saya tipsnya, sharing ya, bukan tips. Ya, mungkin kalau ada hal-hal yang lain yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Endra untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan lain, panitia? Mungkin untuk Pak Endra, Mas Jalal, ataupun Pak Ivan. Mas Arief? Kayaknya buat saya nggak ada deh. Tadi saya liatin. Kayaknya buat Mas Jalal nggak ada deh ya. Asik. Coba kita lihat ya. Saya boleh nggak ngomentarin dari buat Mbak Wiwin sama Mas Ivan? Boleh. Sebentar dulu karena memang tadi belum ada pertanyaan buat Mas Jalal, tapi tadi ada Bu Wiwin yang juga menyinggung tentang Mas Jalal. Ya. Keren banget sebenarnya. Tapi silakan untuk bisa dikomentari dulu. Silakan. Gini, Mbak Wiwin kan ngaku social entrepreneur kayak gitu ya, dan Mas Ivan juga ngomong soal tadi ya social entrepreneurship. Iya, saya kira kalau kita lihat literatur semuanya akan bilang bahwa bisnis itu ada yang komersial, ada yang sosial. Bisnis sosial tuh bukan berarti nggak nyari keuntungan, nggak kayak gitu, tetapi dia keuntungan itu dia lihat sebagai dampak dari bawa manfaat buat masyarakat. Ininya sendiri tujuannya sendiri adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat lewat mekanisme pasar, dan karena lewat mekanisme pasar maka ada keuntungan. Kalau ada keuntungan direinvestasikan lagi ke dalam pemecahan masalah itu. Nah, jadi saya kira kalau lihat apa yang namanya BUMDes itu sebetulnya selalu dikategorikan di dalam literatur itu ya social enterprise kayak gitu. Jadi bukan commercial enterprise, dan ada ceruk khusus dari social enterprise yang namanya adalah community enterprise, di mana pemegang saham dari social enterprise itu adalah masyarakat kayak gitu. Jadi bukan individu tertentu kayak gitu. Tadi Mas Ivan bilang bukan private, sebetulnya tapi public kan kayak gitu. Nah, ini yang sangat penting untuk dipelajari dengan seksama. Kita liatin praktek-praktek baiknya, kita contoh, dan saya kira banyak yang bisa saling belajar antara BUMDes itu dengan social enterprise yang lain kayak gitu. Beberapa minggu yang lampau kan kita sudah dua minggu dua SIRD berturut-turut kita menghadirkan para social entrepreneurs, dan sambutannya luar biasa bagus. Sekarang kita ngobrol tentang BUMDes, yang saya kira kalau kemudian kita bisa mempertemukan antara BUMDes dengan social enterprise, ketemu deh sebetulnya ini yang beneran soko guru ekonomi Indonesia. Saya dari dulu berargumentasi bahwa Bung Hatta itu jangan cuma disebut sebagai bapak koperasi sebetulnya, tapi dia bapak social entrepreneur, bapak social enterprise kayak gitu. Jadi bukan cuma koperasi kalau kita dalemin pemikirannya ya. Beliau luar biasa gitu. Jadi kita bisa bisa membaca ulang pemikirannya Bung Hatta, dan ternyata dengan fenomena social enterprise sekarang, dengan fenomena BUMDes sekarang, apa yang tadinya beliau pikirkan itu benar-benar bisa bisa kita gunakan untuk revitalisasi